Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tentang tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Perannya yakni merumuskan teks proklamasi bersama Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta. Yang kedua, menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, sebagai proklamator atau pembaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua ada Muhammad Hatta. Beliau merumuskan teks proklamasi bersama Insinyur Soekarno dan Ahmad Subarjo. Ia memberikan gagasan kalimat hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia serta turut mendampingi Soekarno dalam upacara proklamasi. Yang ketiga ada Ahmad Subarjo. Beliau merumuskan teks proklamasi bersama Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Ia memberikan gagasan kalimat yakni kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, dia juga membujuk Laksamana Muda Maida untuk menggunakan rumahnya sebagai tempat menyusun naskah proklamasi. Yang keempat ada Laksamana Maida. Beliau mendesak pimpinan Angkatan Laut Jepang, Laksamana Shibata, agar membiarkan Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Selain itu, mendukung dan memotivasi Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaannya. Tidak hanya itu, Laksamana Maida juga menyediakan rumahnya sebagai tempat perumusan teks proklamasi. Yang kelima ada Soekarni. Jangan salah sebut ya, Soekarni. Dia adalah perwakilan golongan muda yang mengusulkan agar proklamasi kemerdekaan segera diumumkan dan membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Selain itu, dia juga mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang keenam ada Fatmawati. Beliaulah yang menjahit bendera pusaka merah putih dan dikibarkan pada saat upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang ketujuh ada Sayyid Melik, pemberi gagasan agar teks proklamasi yang ditolak para pemuda diubah pada bagian wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Gagasan ini berhasil meredakan ketegangan antara golongan pemuda dan golongan tua. Tidak hanya itu, Sayyid Melik juga orang yang mengetik naskah teks proklamasi. Yang kedelapan ada Sultan Syahrir. Beliau adalah orang yang pertama kali mendengar berita kekalahan Jepang dan aktif mendesak Soekarno-Hatta untuk segera mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dia juga mengkoordinasikan para pemuda untuk mengamankan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Yang kesembilan ada Latif Hendradingrat. Orang yang dipercaya mengamankan lokasi sebelum acara pengibaran bendera dimulai. Ia menempatkan prajuritnya di sekitar pegangsaan dan mengamankan acara penting itu. Selain itu, dia juga merupakan salah satu pengibar bendera merah putih pertama di halaman Soekarno pada 17 Agustus 1945. Yang ke-10 ada S.K. Trimurti atau lebih lengkapnya Surastri Karma Trimurti. Beliau adalah tokoh perempuan pertama yang mengibarkan bendera merah putih pada saat proklamasi, memperbanyak teks proklamasi dan menyebarkan berita proklamasi ke wilayah Semarang dan sekitarnya. Yang ke-11 ada Hari Suhud. Perannya dalam proklamasi adalah pemuda yang ditugasi mencari tiang bendera dan mengusahakan bendera merah putih yang akan dikibarkan. Selain itu, sebagai pengibar bendera merah putih pertama di halaman Soekarno pada 17 Agustus 1945. Ini adalah dokumentasi saat Suhud, Latif, dan Trimurti sedang mengibarkan sangsaka bendera merah putih. Wah. Yang ke-12 ada Franz Mendur dan Alex Mendur. Franz dan Alex adalah dua bersaudara yang menjadi perekam sejarah lewat gambar-gambar hasil jepretannya pada peristiwa-peristiwa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka satu-satunya juru foto yang memotret peristiwa bersejarah proklamasi. Tentara Jepang sempat menangkap Alex Mendur dan merampas kamera miliknya.
Namun, Franz Mendur berhasil lolos. Franz mengubur negatif fotonya di bawah pohon dan mengaku kepada tentara Jepang bahwa fotonya sudah dirampas oleh barisan pelopor. Saat itu, Franz hanya memotret 3 kali, yaitu Soekarno yang membaca naskah proklamasi dan 2 foto pengibaran bendera. Namun, berkat jasa beliau, kita sebagai generasi Indonesia dapat menyaksikan sejarah proklamasi Indonesia. Yang ke-13 ada Baharudin Muhammadiyah atau lebih dikenal BM Dia berperan sebagai wartawan dalam menyiarkan kabar berita Indonesia Merdeka ke seluruh penjuru tanah air. Ke-14 ada Syahrudin. Ia yang menyampaikan pesan mengenai kemerdekaan Indonesia kepada Muhammad Yusuf agar bisa disebarkan di seluruh dunia. Wah, siapa ya Muhammad Yusuf? Muhammad Yusuf atau yang lebih lengkapnya Muhammad Yusuf Ranodipuro merupakan seorang wartawan Hosokyoko, sebuah radio militer milik pemerintah kolonial Jepang di Jakarta. Beliau yang menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia secara diam-diam di kantornya agar stasiun internasional di negara lain bisa mengetahui kabar kemerdekaan Indonesia. Ia menyebarkan berita dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang terakhir ada Suwiryo. Dia adalah ketua penyelenggara pelaksanaan proklamasi. Beliau mengusahakan kegiatan upacara dan pembacaan proklamasi berjalan aman dan lancar. Selain itu, dia juga memberikan kata sambutan pada detik-detik proklamasi. Itulah tadi 16 tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Thank you so much for watching. See you next time. Bye-bye.